sengaja taruh muka di knalpot supaya dia itu tambah tua. Jadi dia kesel banget punya muka kayak bayi gitu, sehingga dia kalau di kantor selalu disuruh-suruh karena dianggap dia yang paling kecil. Padahal umurnya dia juga udah tua. Untuk datang ke klub aja nggak boleh karena dikira dia itu umurnya di bawah 20 tahun. Dia nembak cewek pun langsung ditolak karena dikira berondong. Akhirnya dia memutuskan untuk tuain dirinya dia dengan bikin muka dia terkena polusi kayak gini. Tapi pas dicek dokter, muka dia tetap baik-baik aja. Ternyata itu semua karena dia pakai sabun yang benar-benar kuat banget buat menjaga muka dia. Ternyata cuma iklan sabun, guys. Geng bocil kaya ini setiap istirahat lagi saing-saingan siapa bekal yang paling keren dan paling mahal. Bocil yang pertama orang-orang udah terpukau banget sama bekalnya, tapi tiba-tiba bocil yang kedua bekalnya kayak unicorn gitu, yang bikin temen-temennya pada kaget banget. Tapi satu bocil ini gak mau buka tempat makannya dan bahkan dia itu dikatain karena tempat makannya kurang keren. Tapi tiba-tiba pas dia buka, di langit aja langsung ada geledek, guys. Karena tempat makannya pas dibuka itu bener-bener banyak banget kayak di restoran. Bahkan gurunya aja ngiri sama dia. Karena ternyata bekalnya itu bisa bagi-bagi makanan ke satu sekolah. Itu semua karena mamanya masak pakai ini supaya masak bisa lebih cepet. Ternyata iklan. Pembawa berita ini bingung banget ketemu satu cewek yang terlalu positive thinking. Jadi di jalanannya tuh semuanya retak-retak yang membuat si cowok gak sengaja malah nyipratin genangan air ke cewek ini. Pas ditanya sama pembawa berita apakah cewek ini gak nyaman, cewek ini malah nyaman-nyaman aja dan merasa ini tuh gak apa-apa sama sekali. Si pembawa berita pun bingung banget kenapa cewek ini tuh positif banget ya, padahal dia baru aja terkena genangan-genangan air yang kotor. Bahkan saat diyakinkan lagi kamu itu gak nyaman kan, cewek itu tetap bilang nyaman. Ternyata karena cewek itu pakai sendal yang super nyaman. Jadi apapun yang dia rasakan ya nyaman-nyaman aja. Ternyata ini cuma iklan sendal, guys. Anak ini posesif banget sama ibunya. Ibunya gak boleh pacaran dan kenal cowok sama sekali, sampai ibunya pingin kabur dari rumah. Jadi dunia ini kebalikan banget, si anak yang malah posesif sama ibunya. Pas ibunya mau keluar dari rumah, si anak itu menahan koper dari ibunya, dan tiba-tiba kopernya itu malah terbuka. Ketahuan dong si ibu punya foto sama cowok lain. Tapi pas ibunya kaget dan anaknya kaget, ternyata anaknya itu marah bukan karena foto tersebut, tapi karena melihat shampoo dari ibunya itu pakai shampoo abal-abal. Di sini si anak marah banget karena ibunya nggak pakai shampoo yang bagus. Sampai akhirnya si anak posesif ini kasih ibunya pergi kemanapun, asal si ibu mau merawat dirinya pakai shampoo yang udah terkenal. Ternyata ini cuma iklan shampoo doang, guys. Ibu-ibu ini selalu ngajarin cowok-cowok untuk jadi supir truk paling selebeu sedunia. Jadi yang pertama, saat masuk mobil dia harus nyetel musik yang mana musiknya itu kayak musik rock gitu, supaya benar-benar jiwa supir truknya itu berasa. Gak hanya itu aja, si cowok ini pas lagi jalan berjarak 3 meter dari mobil depannya, yang mana itu kan bener. Tapi si ibu malah bilang suruh dia berjarak kurang dari 1 meter, karena kalau enggak dia nggak bisa menjadi supir truk yang selebeu. Gak hanya itu aja, saat dia udah ngebut-ngebutan kayak gini, kalau malam hari, dia harus nyalain lampu yang bener-bener terang banget yang sampai mengganggu orang. Dan lama-kelamaan supir truk ini bahkan ditakutin sama semua orang di jalan. Dan dia pun berhasil menjadi supir truk paling selebeu. Kalian jangan ngikutin kayak gini ya guys, tetap harus hati-hati di jalan. Cewek ini selalu nge-live kalau barangnya laku dia langsung lari untuk kirim paket tersebut supaya cepet sampai ke konsumen. Tapi ketika paketnya dikirim, si tukang paket itu malah lari ke arah yang lain. Dia malah salah terus nyasar sehingga paketnya selalu nyasar ke tempat lain gak datang tepat waktu. Keesokan harinya dia lari lagi, ternyata nyasar lagi. Itu ngebuat si penjual capek banget, bahkan pembelinya udah menunggu, tapi setiap hari selalu nyasar. Nah giliran sampai ternyata barangnya malah penyok. Ternyata ini cuma iklan layanan pengiriman doang, guys. Setiap cewek ini pencetin jerawat sampai berdarah, jerawat itu merasa dikepung sama polisi yang galak-galak banget. Bahkan si jerawat malah gak mau keluar dari situ. Sampai tiba-tiba ada cowok pakai baju putih kayak gini, dia itu malah mau temenan sama si jerawat. Bahkan dia bikin jerawat itu nyaman banget sama dia. Ternyata si jerawat itu memang gak mau pergi kalau dia itu terus disakitin. Akhirnya dengan cowok ini, si jerawat mau pergi dengan sukarela, bahkan dengan happy-happy aja. Sampai akhirnya si jerawat malah pergi dari muka cewek itu. Ternyata si cewek cuma pakai plester jerawat yang tidak menyakitkan. Karena semakin menyakitkan jerawat malah gak mau pergi. Cowok ini selalu bawa pria berotot untuk jadi kamera dia dan hasilnya selalu bagus. Karena otot-ototnya dia memang bisa menghasilkan gambar yang benar-benar bagus banget. Tapi suatu saat si otot itu tuh terlalu banyak banget pencetan dan settingannya, yang membuat orang yang difoto malah mau kabur karena kelihatan banget kamera dia tuh super gede.
Sampai tiba-tiba dia ngeliat nih ada cewek yang pakai kamera tuh kecil banget. Cowoknya kurus tapi kamera itu bisa melakukan banyak hal. Bahkan bisa foto dengan cepat, bisa juga selfie pakai kamera tersebut. Kamera dia terlihat benar-benar oke banget dan besar, tapi ternyata kamera kecil malah lebih jago. Ternyata ini tuh iklan kamera, guys. Semua orang menangis karena gak tega melihat seorang kakek berdiri selama 30 tahun gak bergerak. Bahkan sampai polisi aja suruh kakek itu untuk duduk dan istirahat, tapi si kakek gak mau sama sekali. Karena si kakek bilang 30 tahun yang lalu dia itu bertemu sama seorang wanita dan wanita itu bilang mau mandi. Dan dia suruh si kakek tunggu di sini. Si polisi udah bilang kalau sebenarnya si kakek tuh dibohongin, dia ditinggalin. Karena nggak mungkin ada cewek yang mandi selama 30 tahun. Tapi si kakek tetap mau berdiri di situ karena dia nggak merasa capek dan kakinya sakit sama sekali. Karena ternyata dia itu pakai sendal yang super nyaman. Ternyata ini semua cuma iklan sendal doang, guys. Cowok ini bingung banget kenapa pas kecelakaan dia itu kuat banget gak meninggal sama sekali. Ternyata itu semua karena dia bawa jimat yang banyak banget. Nah pas dia lagi bingung kayak gini, tiba-tiba dia baru sadar jimat-jimat dia itu pada hidup semua. Jimatnya melindungi dia supaya dia itu nyawanya gak hilang. Tapi tiba-tiba dia baru sadar kalau dia kecelakaan gini jimatnya memang bisa melindungi nyawanya, tapi gak bisa bayar gantinya. Karena semua kecelakaan yang tadi terjadi itu tuh harus diganti dengan uang. Dan akhirnya cowok ini sadar kalau dia itu punya asuransi. Cuman asuransi yang bisa menggantikannya. Ternyata ini tuh cuman iklan asuransi. Cewek ini udah nangis-nangis kayak sinetron buat mutusin pacarnya. Tapi tiba-tiba pacarnya ngebuka mukanya. Ternyata ini tuh bukan pacarnya, cuman sahabat dari pacarnya yang menyamar menjadi pacarnya. Dan ternyata yang mutusin dia tadi cuman sahabat dari si cewek yang dikirim di sini untuk mutusin pacarnya. Bahkan pelayannya itu tiba-tiba adalah direktur perusahaan di kantor mereka. Di sini mereka merasa di-prank sama satu dunia, dan ternyata bener aja mereka malah masuk acara TV. Di sini mereka kena mental banget, walaupun mereka nggak tahu apa yang di-prankin, tapi mereka udah nggak mau ngeprank-ngeprank lagi karena hal ini. Cowok ini udah gak sabar beli tiket yang mahal banget supaya bisa berjabat tangan dengan cewek imut ini. Bahkan si cowok sampai pemanasan setiap hari supaya jabat tangannya itu enak. Dan pas lagi hari hanya dia keluar, tiba-tiba panas itu terik banget yang membuat dia malas banget untuk keluar rumah. Padahal dia udah punya ambisi yang besar tadi buat jabat tangan. Bahkan dia cuma bisa masuk kulkas doang saking dunia itu terlalu panas dan dia udah gak kuat lagi. Untungnya di sini ada tiba-tiba minuman yang menyegarkan mereka semua dan membuat dia jadi berambisi lagi untuk bisa keluar dan salaman sama idolanya dia. Di situ dia akhirnya seneng banget, guys. Cowok ini takut banget, selimutnya ditarik terus sama hantu ternyata untuk diomelin. Bahkan dia akhirnya nanya ke hantunya apa yang mau hantunya lakukan. Ternyata hantunya marah banget sama dia karena manusia itu selalu lupa matiin lampu kalau malam. Sehingga si hantu ini gak bisa tidur sama sekali. Bahkan si hantu itu juga curhat, dia yang selalu matiin lampu, matiin keran, matiin listrik. Semuanya dia cabut-cabutin dan manusia cuma bisa ngabis-ngabisin listrik doang. Akhirnya si manusia ini sadar kalau dia harus matiin listrik kalau dia udah gak gunain. Ternyata hantunya malah berdampak baik ya. Setiap cowok ini keluar, cowok ini takut banget terkena virus. Tapi tiba-tiba temennya kasih surprise ulang tahun ke dia nggak ada yang pakai masker. Di situ dia pun langsung terbawa suasana dong. Dia langsung melepas semua pengaman dia dan maskernya dan langsung meniup kue ulang tahunnya sehingga air liurnya kemana-mana. Jadi percuma aja kalau dia itu sering banget terbawa suasana kayak gini tapi dia sok-sok pakai masker kalau keluar. Sampai akhirnya dia pun dikasih kesempatan untuk mengulang kejadian tersebut. Dan ketika temennya semua pakai masker, dia pun pakai hair dryer untuk meniup kuenya. Supaya semuanya tetap aman, guys. Cowok ini lagi makan bakmi. Nah pas dia nambah, tiba-tiba cowok di sebelahnya gak mau kalah. Jadinya mereka saling nambah satu sama lain karena ternyata para cowok ini memang demen banget bersaing. Bahkan tiba-tiba mereka itu nambahnya banyak banget. Dan saat mereka udah mulai kenyang, tiba-tiba cowok di sebelahnya makan lebih banyak lagi. Hal itu membuat harga diri mereka berasa diinjak-injak. Akhirnya mereka pesan ratusan bakmi dong demi bersaing doang. Dan ternyata akhirnya membuat perut mereka tuh semuanya sakit. Dan yang untung di situ cuma tukang bakminya doang deh. Kalau kalian demen bersaing kayak gini nggak?